Salam pemirsa TVRI Kalimantan Barat dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Gabdi kembali diberikan kepercayaan untuk memandu program orasi obrolan demokrasi. Dan seperti biasa kami mengitari beragam kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat dan kemudian menemui stakeholder terkait dengan penyelenggaraan pemilu untuk tentunya kita meminta keterangan terkait dengan sejauh mana persiapan dalam penyelenggaraan pemilu 2024 nanti. Saat ini saya sedang berada di kabupaten yang mayoritas penduduknya adalah masyarakat Melayu ya, yaitu Kabupaten Sambas. Dengan seorang kepala Dukcapil Kabupaten Sambas. Selamat pagi, siang, karena kita akan upload di YouTube, Bu. Jadi terserah orang, kita tidak bisa menentukan waktunya kapan mereka menonton. Jadi Bu Wahidah ya, Bu. Iya siap. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, suatu kehormatan sekali saya bisa duduk berdampingan dengan Ibu. Sebenarnya nyanyi lalu menguasai Sambas dan bisa Bu kita karena saya orang Singkawang juga Bu, cuman nggak mungkin nih. Oke. Biar universal kita harus bikin kesepakatan menggunakan bahasa Indonesia secara komplit ya Bu. Oke. Ibu sebagai Kepala Dukcapil Kabupaten Sambas, tentunya dalam hal ini kita akan bicara terkait dengan administrasi kependudukan dan juga pencatatan sipil dari Kabupaten Sambas yang turut menunjang tentunya penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Nah, mulai dari perannya dulu, saya sebagai orang awam, representasi dari orang awam ingin menanyakan peran Dukcapil dan konektivitasnya dengan pemilu itu seperti apa? Alhamdulillah, terima kasih bahwa saya diberikan kesempatan untuk bergabung dengan TVRI. Mudah-mudahan kami bisa menjawab apa yang diinginkan. Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil adalah pencatat produknya Adminduk. Adminduk itu ada 23 item. Oke. Selain KTP, KK, KIA, akta, pindah, datang, segala macam. Jadi tugas kami di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil khususnya Kabupaten Sambas adalah pencatat. Pencatat data penduduk, khususnya penduduk Kabupaten Sambas. Oke, terminologi dari pemilu itu kan biasa erat kaitannya dengan DPT. Kan? Itu kaitannya dengan DPT itu perjalanan menuju pencatatan itu sampai akhirnya penentuan DPT-nya itu seperti apa? Teknisnya. Otomatis usia 17 tahun. Berapa banyak penduduk Kabupaten Sambas yang memiliki data kependudukan khususnya KTP yang usia 17 tahun. Di sistem pada saat ini semuanya dimiliki oleh pusat sejak siak terpusat. Jadi data itu adalah data pusat. Untuk jumlah penduduk Kabupaten Sambas, berapa data pemilih pada saat ini yaitu sebanyak 454.110 jiwa. DPT-nya. DPT-nya. Dan itu termasuk populasi terbesar ya di Kalimantan Barat nomor 2 ya. Sampai tahun 2024 sudah diberikan oleh pusat, tapi data itu sifatnya dinamis. Betul. Pindah, datang, meninggal, kawin. Jadi inilah yang menjadi tugas Dukcapil untuk melakukan perekaman kepada penduduk Kabupaten Sambas. Pada saat ini dapat saya sampaikan bahwa kita sudah melakukan 97,49%. Oke, itu terkait yang siap, yang telah melakukan perekaman, yang siap memilih. Oke. Terkait dengan berarti ini ruang lingkupnya itu setelah dari penentuan DPT itu tidak ada lagi atau bagaimana Dukcapil berperan dalam seluruh proses pemilu? Dukcapil ini sifatnya dinamis. DPT itu telah ditetapkan oleh KPU sesuai dengan waktu. Tapi persentase untuk pemilih selanjutnya adalah dibolehkan memakai KTP segala macam dokumen yang ada. Jadi sifatnya dinamis. Kita tidak tahu bahwa tanggal 14 Februari 2024 berapa banyak pemilih yang pemula. Tadi itu, pemilih pemula. Nah, inilah tugas Dukcapil untuk memberikan dokumen sampai tanggal 14 Februari 2024. Jadi perannya itu bisa masuk aja ya? Iya. Tergantung dengan dinamika itu tadi dinamika ya. Dinamika 17 tahunnya. Pemilih pemula. Pemilih pemula.
Kalau yang meninggalnya jangan diganti. dipertajam Bu ya. Iya. Meninggal gitu kesannya tuh. Diganti dengan akta kematian. Oh begitu ya. Update kakak. Berarti sejauh ini Bu, permasalahan yang dihadapi itu bagaimana? Yang paling membekas atau top of mind ya sejauh ini dalam pada ini? saat ini kita sudah dimintakan untuk online data. Online data maksudnya adalah desa, kecamatan, kabupaten siap dengan alat-alat. Ini kan sudah zaman digital. Jadi masalahnya kami sudah membintekkan staf di desa, kecamatan bahwa segala sesuatu data kependudukan bisa di WA-kan, di PDF-kan, dimasukkan melalui online. Nanti kami yang memprosesnya di kabupaten, langsung kami balikkan ke desa melalui PDF atau email ke kecamatan, siap diambil di desa atau kecamatan. Jadi tidak ada alasan untuk penduduk tidak memiliki dokumen kependudukan. Yang menjadi masalah pasti ada, yaitu apakah semua desa sudah mempunyai jaringan yang bagus, yang baik. Nah itu kendalanya. Oh itu berarti masih otomatis cukup dirasakan ya Bu ya dari Dukcapilnya sendiri ya. Misalnya wilayah Temaju, desa Kecamatan Palu, apakah listriknya ada, jaringannya ada. Nah, bagaimana dengan kecamatan yang jauh-jauh, desa yang jauh-jauh? Kalau di wilayah perkotaan, insya Allah aman. Ini kaitannya dengan blank spot jaringan ya. Ya memang ini juga masih jadi PR di Kalimantan Barat. Oke, berarti sejauh ini terkait dengan, saya pastinya tentunya akan menukik pertanyaan kita ke arah yang konkret terkait dengan pemilunya. Tetapi secara teknis dulu kita sebutkan tadi bahwa permasalahan yang ada masih bisa diatasi. Insya Allah. Ya. Terus di samping itu juga tadi ruang lingkupnya sudah kita ketahui. KTP elektronik bagaimana Bu? Sudah gencarkan seperti itu, dan ketercapaiannya seperti apa secara presentasi mungkin bisa bicara. Alhamdulillah setelah Rakornas apa yang dikatakan oleh Pak Dirjen Dukcapil Pak Teguh, KTP siap. Belangko KTP siap. Kabupaten kota khususnya Dukcapil lah ya, menyiapkan yaitu hanya tinta yang kami sebut dengan Pargo dan Epolis. Itu kabupaten Sambas siap untuk menyongsong pemilu sampai 2024. Jadi tidak ada alasan lagi bagi kami bahwa untuk tidak mencetakkan penduduk dengan KTP. Karena itu merupakan syarat yang sangat esensial sekali ya untuk jika bicara tentang DPT tadi itu ya. Bu, sekarang saya tidak mengerti secara persis ini kedudukannya seperti apa Dukcapil mengambil peran. Cuman jika kita sandingkan dengan data di tahun 2019 dan juga 2014, pemilu, saya mulai merefleksikan dan menjadikan pembelajaran untuk 2024 nanti. Kita bicara tentang pemilih pemula. Saya bicara ini kepada beragam stakeholder sebenarnya di Sambas, bahwa ternyata di Sambas itu mengalami tren penurunan. Dari tahun 2014 73%, menurun menjadi 70,96%. Lumayan juga penurunan itu terjadi. Nah, Dukcapil itu secara teknis saya bisa soroti, ini arah lingkup pembicaraan Ibu, itu adanya semacam pemilih ganda, lalu adanya juga orang-orang yang tidak punya hak suara. Nah itu bagaimana dari Dukcapil Sambas itu mensiasati agar hal ini bisa terminimalisasi? Wah mantap bener Pak. Untuk pemilih ganda, boleh diminum dulu, boleh santai aja. Puasa. Oh gitu. Untuk pemilih ganda, kemungkinan pada saat siak terpusat itu tidak akan ada. Sudah nampak kalau ganda tidak akan muncul di sistem. Tidak. Jadi kalau ganda sulit untuk dikonsolidasikan, otomatis salah satu itu dihapus. Jadi kita konsolidasikan ke pusat. Jadi bagaimana upaya kita supaya nantinya ada kenaikan dalam pemilihan atau pemilu
itu seyoknya tugas yang kampanye-kampanye, bukan Oke. tugas kami. Kami hanya memfasilitasi siapapun penduduk Kabupaten Sambas untuk memilih. Jadi bagaimana kesiapan kami, otomatis sudah saya komunikasikan atau sepakati dengan tim Disduk Capil bahwa sampai tanggal 14 Februari Oke. itu Dukcapil buka untuk melayani. Bagaimana dengan di desa-desa? Otomatis kami siap mengeluarkan suket yang di-emailkan ke desa, yang siap diambil oleh penduduk yang tidak memiliki KTP, diambil suket itu Oke. di desa. Kalau masih sempat untuk mengambil KTP, kita siapkan KTP di tanggal 14 itu untuk memilih. Bagaimana dengan yang lansia yang Oke. tidak memiliki KTP? Sudah sehimbau, sudah lama kami menghimbau untuk kepala desa mendata penduduknya, apakah sudah memiliki belangko KTPL. Kalau tidak, kita perekaman ulang. Kami jemput bola. Oke. Jemput bola termasuk ODGJ. Itu sudah kami lakukan. Berarti bisa dikatakan tadi ruang lingkupnya saya bicara tentang pemilih, Iya. partisipasi pemilih Iya. yang mengalami penurunan, bisa disampaikan oleh Ibu tidak kalau misalnya itu berarti problemnya itu bukan di bagian Dukcapil. Dukcapil ya. Bukan. Administrasinya sebenarnya udah terakomodasi ya. Siap, Hanya udah saja disiapkan. pada saat eksekusinya di kotak suara itu masing-masing punya pertimbangannya begitu Iya, ya. siap. Oke, bisa kita ini ya, bisa kita pahami. Sekarang juga Bu, yang menarik juga adalah ada desas-desus gitu. Kalau Sambas ini masyarakatnya suka pulang pergi gitu ya. Migrasi lah gitu, perpindahan penduduk dan sebagainya. Itu kan bisa menjadi problem khusus juga ya bagi Dukcapil untuk tadi itu berada dalam dinamika administrasi kependudukan menuju DPT pemilu itu sendiri. Itu bagaimana siasat atau strategi yang dilakukan oleh Dukcapil dalam hal itu? Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memfasilitasi tentang adminduk itu sudah kami upayakan dengan sebaik-baiknya. Lalu untuk migrasi kemana-mana itu adalah hak individunya. Tapi bagaimana kalau penduduk yang pondok kan belum 17 tahun. Iya. Pada saatnya dia 17 tahun, dia boleh melakukan, anak itu boleh melakukan perekaman di mana anak itu berdomisili. Ya. Misalnya di Pontianak. Pondok apa yang kita biasa kenal itu banyak anak-anak Kabupaten Sambas. Kalau tidak sempat balik, dia boleh melakukan perekaman di kota Pontianak. Nanti Dukcapil Kota Pontianak dengan Dukcapil Sambas itu berkomunikasi. Oke. Jadi tidak ada alasan bagi kami bahwa kami menghambat anak-anak untuk memiliki dokumen untuk memilih. Berarti pemilih pemula ini ya? Pemilih pemula. Tantangan khusus juga ya? Tantangan. Karena nanti pada saat tanggal 14 Februari mungkin Iya. saja mereka sudah menginjak angka yang masuk dalam kriteria 17 DPT tahun, ya, 17 DPT. tahun ya. Boleh Dan itu harus diupdate terus ya. melakukan perekaman di itu di apa Tapi tuh? Dukcapil jemput bola ya. Untuk saat ini untuk penduduk Kabupaten Sambas 9 desa itu jemput bola. Iya. Jemput bola. Kalau yang migrasi tadi yang ditanyakan Iya. kan, Betul. itu kan bagaimana kami usahakan komunikasi dengan Dukcapil kabupaten kota se-Indonesia. Oke. Lalu bagaimana dengan di TKI, TKW? Iya. Itu kami komunikasi dengan konjen. Ini selalu ditanyakan. Oke. Jadi sehingga semuanya Tidak ada itu masalah, terakomodasi tidak ya. ada masalah sebetulnya untuk Dukcapil untuk data pemilih bagi penduduk Kabupaten Sambas. Termasuk juga dengan mungkin napi Napi itu juga. kita langsung ke Ke lapas ya. ke dan lapas. seterusnya. Kita ke lapas sesuai permintaan kepala lapas. Jadi kita melakukan perekaman bagi napi yang bukan penduduk Kabupaten Sambas, nanti datanya kita online-kan ke Dukcapil di mana penduduk
yang bersangkutan. Oke. Untuk Kabupaten Sambas langsung kita lakukan pengaman, kita kasih KTP. Berarti sejauh ini tuh Bu, ketercapaian antara tadi terlepas dari ini, saya pengen tahu juga Kabupaten Sambas ini sejauh ini identifikasi dari masyarakat yang jadi TKI, TKA, lalu juga identifikasi yang ada di lapas itu berapa, terus juga yang berpotensi untuk menjadi pemilih pemula nanti dan sebagainya, itu sebenarnya datanya sudah teridentifikasi dengan baik kah? Atau belum? Soalnya sudah ada di sistem nampak. Oh, gitu, Sudah, oke. semua desa ini sudah berapa banyak rekaman di tiap desa 195 desa di Oke. Kabupaten Sambas sudah ada di sistem semua. Iya. Jadi kalau katakanlah Kecamatan Sambas ya, Kecamatan Sambas yang paling bagus itu dari 18 desa. Oke. Kecamatan Sambas kan 18 desa. Mana yang paling bagus rekaman KTP-nya yang memiliki adminduknya? Ya otomatis satu dapat dilacak di sini, iya. yaitu Desa Tanjung Bugis. Itu biasa kalau misalnya ini selain masalah blank spot, itu permasalahannya apa aja Bu? Di desa-desa tidak ada, misalnya kayak ketercapaiannya itu tidak tinggi, misalnya terkait dengan pencatatan sipilnya itu. Di desa-desa selain terkait dengan blank spot atau jaringan, itu biasanya apa yang disampaikan oleh mereka? Kalau Kabupaten Sambas saya lihat untuk rekaman KTP-nya udah masuk standar yang baik, Oke. ya 97,49%. Artinya yang belum melakukan rekaman ini adalah anak-anak yang belum usia 17 tahun. Kami sudah melakukan rekaman tapi Oke. belum memiliki KTP. Nah, kedua, datanya. Datanya apakah data yang sudah clear atau belum? Iya. Data bermasalah atau tidak? Kita tahu bahwa penduduk Kabupaten Sambas adalah wilayah perbatasan. Dulu sewaktu belum dengan siar terpusat atau online itu manual. Manual artinya dulu lahir 95 dibuat lahir 90. Nah, usia 15 tahun menjadi 20 tahun. Oke. Nah, ini yang menjadi sebabkan tadi bisa saja data ganda. Data ganda. Nah, inilah pada saat ini tidak bisa lagi. Kita akan menghapus sesuai dengan dokumen asli yang dimilikinya, disesuaikan dengan ijazah, Oke. disesuaikan dengan buku nikah, disesuaikan dengan paspor, disesuaikan dengan adminduk yang diberikan oleh Dukcapil. Nah, jadi data pendukung ini mana yang valid? Berarti standar-standar itu tuh sudah dipenuhi ya? Sudah. Di Kabupaten Sambas ya? Sudah kami upayakan dengan semaksimal mungkin jangan sampai ada data ganda. Oke. Ini Bu, mungkin kita bicara tentang yang terakhir-terakhir. Kita Iya. ini dulu. Tadi mungkin bagi orang-orang yang awam kan akan mumet ya. Iya. Tetapi insya Allah lah gitu bisa Insya Allah. memahami ya pemahaman dari Ibu Wahidah. Dan terakhir itu kita ingin tahu nih terkait dengan sinergitas. Sinergitas dengan KPU dan juga Bawaslu. Sejauh ini sudah dilakukan itu seperti apa oleh Dukcapil Kabupaten Sambas? Alhamdulillah. Konkret. Alhamdulillah Bawaslu KPU selalu mengundang Dukcapil. Oh gitu. Selalu mengundang Dukcapil. Tapi saya sampaikan di sini bahwa Dukcapil tidak boleh Dukcapil kabupaten kota tidak boleh memberikan data adminduk ke KPU kabupaten kota. Nah, itu gimana Bu? Boleh dijelaskan lagi. Tidak boleh, kami tidak boleh memberikan data kependudukan kepada KPU atau Bawaslu. Jadi yang punya kewenangan adalah pusat. Oke. Nah, jadi kalau KPU atau Bawaslu membutuhkan data Kabupaten Sambas, jadi mereka itu memintanya langsung ke KPU pusat. Nah, jadi kami hanya bisa mensandingkan. Oke. Bukan memberikan nama by name, by address, by nick. Tidak dibolehkan. Kami hanya mensandingkan Ataupun data. bisa dibilang memverifikasi gitu ya? Bukan? Atau salah istilahnya? Boleh. Oh, kalau oke. yang sudah meninggal tadi Iya. menyatakan bahwa Oh, iya, betul. ini mesti diupdate kakaknya. Jadi ini sudah meninggal. Itu
boleh KPU kan Iya. menyampaikan kepada Dukcapil dan kami mengupdate data kembali, kakak kembali, kami menghilangkan hak pilihnya, kan? Iya. Nah, Berarti itu. itu terlimitasi sebatas itu ya perannya Bu Iya, ya. sebatas itu. Karena ada acuan nanti datanya itu memang betul-betul Betul, kepada KPU KPU pusat KPU ya. Jadi pusat Bawaslu tidak ini di dibolehkan. daerah juga begitu. Iya. Maksud Bawaslu dan juga KPU di Iya. daerah itu akhirnya mengacu pada data yang ada di Pusat. Oh begitu. Jadi sejauh ini tadi lanjutkan Bu, diajak pertemuan selalu untuk Sosialisasi. sosialisasi juga. Sosialisasi dan biasanya KPU atau Bawaslu langsung sowan ke Dukcapil. Iya. Apa yang dibutuhkan. Jadi tugas kami memang hanya mencatat dan memberikan dokumen. Memberikan Oke. Jadi untuk selanjutnya itu kewenangan KPU dan Bawaslu, hak pilih penduduk Kabupaten Sambas. Oke. Ada hal lagi yang ingin Ibu sampaikan? Mungkin kita sudah masuk di menit-menit terakhir dari pertemuan kita hari ini. Ada yang ingin disampaikan mungkin terkait dengan ya tentunya untuk bisa permasalahan apa yang sekarang cukup menghambat pekerjaan dari Dukcapil gitu, yang kaitannya dengan masyarakat tentunya, supaya tidak hanya jemput bola tetapi antusiasme juga untuk mencatatkan kependudukannya juga motivasinya terus tumbuh gitu. Alhamdulillah kami minta pada saat ini khususnya kepada pejabat di desa, kecamatan, khususnya kami lah di kabupaten, sama-sama kita mensukseskan pemilu, yaitu dengan meminta kepada penduduk yang ada untuk melakukan rekaman ke kecamatan. Semua alat oleh bupati, wakil bupati itu sudah disiapkan. Iya. Semua alat perekaman itu sudah disiapkan 18 kecamatan. Hanya kecamatan Sambas yang tidak ada. Oke. Itu ke dinas langsung, karena kecamatan Sambas, kecamatan yang dekat. Yang lain 18 kecamatan sudah disiapkan alat untuk memudahkan pelayanan, sehingga kami hanya butuh kepala desa dan perangkatnya mensupport penduduknya untuk update data kependudukan, baik data kependudukan khususnya yang pendidikan, khususnya yang pekerjaan. Kalau sudah tidak melakukan pendidikan, jadi otomatis kan bekerja atau bekerja di mana atau tidak bekerja, itu menjadi tantangan bagi kami untuk update KK. Selanjutnya kalau masalah KTP disiapkan khususnya untuk KTP pemula. Jadi tidak ada halangan bagi kita semua untuk tidak memberikan adminduk kepada penduduk Kabupaten Sambas. Kerjasama ini sangat kami tunggu kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, siapapun. Organisasi yang terlibat dalam kependudukan kita sukseskan pemilu tahun 2024. Insya Allah dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena memang bicara tentang Sambas itu kan bicara tentang populasi penduduk terbesar nomor 2 Bu, setelah Pontianak, ya, di Kalimantan Barat. Jadi makanya daripada itu gitu kita perlu sekali untuk bisa memonitoring nih gitu, memonitoring seluruhnya biar tidak ada tadi semacam pilihan ganda, itu sih sebenarnya data yang menjadi ganda, poin data ganda. Terus juga ada orang yang harusnya punya hak suara akhirnya tidak punya hak suara gitu, dan Dukcapil punya peran yang sangat besar dalam hal itu kan, untuk bisa memastikan bahwa angka DPT-nya itu memang sesuai gitu, termasuk dengan pemilih pemula, masyarakat emigrasi dan seterusnya. Berarti sejauh ini Ibu bisa memastikan ya bahwa seluruhnya itu masih di dalam pemantauan yang sangat ekstra ya Bu ya. Jadi data-data yang tadi kita sebutkan itu sudah teridentifikasi, masyarakat yang pindah itu sebagainya, dan akhirnya juga by system sih sebenarnya Bu ya. Dan sudah tidak konvensional ya. Dan semuanya sudah online ya. Meskipun pengaruhnya tadi blank spot juga masih ini ya. Kalau dikit-dikit masih bisa diatasi. Bisa diatasi. Dah oke, terakhir Bu, aman sudah nih. Kita terakhir aja, kesimpulan aja dari Ibu, misalnya closing statement. Saya ingin sekali kalimat yang semakin menegaskan gitu, harus dikaitkan dengan pemilu dan juga demokrasi.
penduduk Kabupaten Sambas tidak ada halangan atau tidak ada alasan bagi penduduk Kabupaten Sambas untuk tidak memilih. Dokumen kependudukan siap dicetak. Oke. Jadi tugas kita semuanya adalah bahwa penduduk memiliki data kependudukan. Jadi data kependudukan itu otomatis bisa dilakukan di desa, di kecamatan, apalagi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kami siap melayani, kami siap untuk melakukan update data kependudukan untuk melayani pemilih, mensukseskan pemilu tahun 2024. Dukungan semuanya sangat kami ucapkan, sangat kami inginkan ucapkan terima kasih khususnya kepada organisasi apapun, desa, dan terutama media-media yang mengekspos tentang kesuksesan pemilu. Oke. Insya Allah dapat kita Terima lakukan kasih, dengan Bu. sebaik-baiknya. Terima kasih Bu Wahida. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya, terhormat sekali saya bisa berada di samping Ibu. Aman ya Bu ya? Aman, insya Allah. Khawatirnya nanti kalau ada salah-salah gitu kan, kita berharap bahwa kita bersinergi lah gitu Tim ya antara standby. media dan juga Iya. dalam hal ini Dukcapil untuk Iya. bisa terus memonitoring dinamikanya tadi Bu ya. Karena otomatis. kaitan dengan Dukcapil itu ternyata nanti itu juga pasti akan berperan di dalam monitoring dinamika Sampai itu semuanya ya. mensukseskan sampai detik-detik pemilu. Ya. Kalau di OPD yang lain tutup, Dukcapil buka. Oke. Oke, Untuk jadi pas tanggal 14 Februari itu Dukcapil tetap standby timnya untuk mensukseskan pemilih pemula. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya. Siap. Saya Gabdi dan juga Bu Wahida pamit undur diri dari hadapan pemirsa TVRI Kalimantan Barat dimanapun Anda berada. Senang sekali. Sampai jumpa.